Nah itu ayah ya. Kecuali kata Rasulullah Sayyidatina Fatimah Zahra, Fatimah ini anakku, maka anak-anaknya adalah anak-anakku, kata Rasulullah SAW. Jadi yang disebut orang tua itu adalah yang melahirkanmu. Ya, siapa? Ayahmu. Tapi pada teks yang kita temukan di dalam Al-Quran, yang disebut orang tua itu yang melahirkan kita itu dua, yakni ibu kita dan juga ayah kita. Walaupun pada kenyataannya yang disebut proses melahirkan itu cuma seorang, yakni ibu kita. Di dalam Al-Quran Allah bilang begini dalam firman-Nya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kata Allah, telah Allah tentukan, itu diwajibkan, udah Allah tentukan bahwa tidak boleh kita menyembah kepada selain kepada Allah. Wabil walidaini. Jadi walada yalidu wiladatan fahuwa walidun. Walidun walidani, ya. Walidani itu mahal rafa, kalau mahalnya jer dengan ya walidaini. Nah, lafaz walidaini ini menunjukkan kepada taknis, dua orang. Ya, tasniyah menunjukkan kepada dua orang. Berarti dan terhadap kedua orang yang telah melahirkanmu kamu wajib berbuat baik. Al-Quran gak salah. Yang salah pemahaman kita. Selama ini kita anggap yang melahirkan kita cuma adalah ibu kita, padahal sejatinya pemilik benih adalah ayah kita. Pemilik benih adalah ayah kita. Al-Quran memposisikan ayah dan ibu kita sama. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang yang melahirkanmu itu kamu wajib berbuat baik di atas rata-rata nih. Ihsan ini kebaikannya di atas rata-rata. Kalau ma'ruf baik, tapi kalau ihsan di atas rata-rata. Makanya kalau ma'ruf itu kepada istri kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf, tapi kalau kepada orang tua nggak pakai kalimat ma'ruf. Wabil walidaini ihsana. Jadi konteksnya dua orang yang melahirkan kita, ibu dan bapak kita. Jadi ibu yang melahirkan kita, ayah juga melahirkan kita. Ibu melahirkan kita, ya, semua orang tahu. Tapi ketika ayah melahirkan kita, kucing aja nggak tahu, karena itu tersembunyi. Makanya dan bedanya ketika ibu melahirkan kita, pertaruhannya adalah nyawa. Sehingga kalau disebut siapa yang melahirkanmu, ibumu. Bahkan Nabi bilang, ya, siapa yang wajib kamu, siapakah yang wajib aku berbakti kepadanya? Ibumu baru ayahmu. Jadi Nabi melihat dari psikologi sosial bahwa pada kebiasaannya itu memang manusia itu lebih mengapresiasi bahwa yang melahirkan itu adalah ibu kita. Padahal 9 bulan sebelum ibu kita melahirkan, ayah kita sudah melahirkan kita. Itu. Jadi lahir itu artinya apa? Mengeluarkan apa disebutnya kalau dalam ada apa tumbuhan yang membelah diri, apa namanya itu? Amuba. Amuba, ya kan? Amuba itu dalam ilmu biologi dia berkembang biaknya dengan membelah diri. Itu apa tuh? Amuba. Itu belahan dirinya itu adalah bagian daripada dirinya. Maka ketika orang melahirkan pun dia adalah bagian daripada yang melahirkan. Yang dilahirkan bagian daripada yang melahir. Maka ini ikatannya ini sangat kuat. Bahkan apa? Generasi kedua setelah anaknya disebut apa? Cucu. Kalau yang tua disebut kakek. Tapi bahasa Arabnya apa? Bukan abul ab atau abul tapi bahasa Arabnya adalah jad. Asal kata daripada apa? Jid. Asal kata daripada jad ini sama nih. Jim sama dal artinya apa? Sungguh-sungguh. Artinya apa? Lu jangan coba-coba sama cucu orang. Haji Mansur anaknya dikelepak palanya marah, tapi kalau cucunya dikelepak lebih marah. Kenapa? Karena memang bahasa Arabnya itu jad itu kakek itu artinya sungguh-sungguh mencintai terhadap cucunya. Maka jangan macam-macam terhadap anak orang atau terhadap cucu orang.
Karena dia adalah bagian daripada orang tuanya. Bagian daripada orang tuanya. Secara genetika maupun secara emosional. Secara gen, secara emosional. Oh pastilah. Maka tuh kita ya pikirin juga tuh Dul, ya. Itu apa? Anak yang lahir dari bini kita itu adalah anak kita. Makanya disebutnya walad. Ya. Selanjutnya siapa yang disebut abukum alladzi zawwajakum ibnatahu. Yang disebut ayah itu adalah orang yang menikahkanmu dengan anaknya. Nidul, hello Majiroji almarhum. Itu ayah kita karena dia yang menikahkan kita kepada putrinya. Kalau dalam bahasa kampung disebut mertua. Ya. Mertua. Kalau kita mahram bil musaharah, kalau dalam fikih itu kemertuaan. Jadi nggak batal wudhu, saking dapat apresiasinya dari oleh agama, wudhu tidak batal, dan mahram alal abad, selamanya dia mahram sama mertua tuh, mahram alal abad selamanya. Bahkan dalam fikih itu, ya ini kemarin Bahar bin Smith keseleo lidah di sini dia. Ya, jadi begini, kalau kita menikahi perempuan punya putri, maka mahramnya bil jam'i. Ya, kalau kita bil jima, kalau kita tidurin ibunya, ya, kalau kita tidurin ibunya, baru jatuh mahram kepada anaknya. Tapi kalau kita nikahin anaknya, begitu dikatakan sah, maka mahram bil aqdi, langsung mau diterusin apa kagak tuh kawin, belum jima sekalipun sama ibunya udah jatuh mahram alal abad lagi selamanya. Makanya orang kampung bilang mertua nggak ada bekasnya. Mertua nggak ada bekasnya. Misalnya Kojot nih udah 3 kali bercerai dia tetap ya sama mertuanya hukumnya mahram. Ingat pilihan katanya, jangan salah nih santri, mahram bukan muhrim. Muhrim dari ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrim. Ihram itu artinya orang yang sedang melaksanakan ihram, mau haji atau mau umrah. Labbaik Allahumma labbaik nawaitu al umrata wa ahramtu biha, itu namanya umrah, muhrim. Tapi kalau perempuan yang haram dinikahi atau laki-laki yang haram dinikahi namanya mahram. Pilihan katanya harus jelas, jangan sampai salah. Jadi kalau seorang laki-laki menikahi perempuan itu punya anak, maka jatuh kemahraman terhadap anaknya, nunggu si laki-laki itu tidur sama si istrinya tersebut, baru sama anaknya hukumnya mahram. Tapi kalau sama anaknya kita nikahin, emaknya begitu sah nikah, jatuh mahram langsung kepada emaknya, nggak nunggu dia jima dulu. Nah ini bab mahram ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, termasuk orang tua kita adalah orang yang menikahkan putrinya kepada kita. Mertua, dia nitipin anaknya sama kita, jagain, didik ya biar bener. Betul nggak? Kalau lu demen ya terusin, kalau lu kagak demen ya pulangin. Dulu gue ini pernah saya ajak sama Haji Mansur nikahin si Dede noh. Di mana noh? Ujung Genteng, 8,5 jam dari sini naik mobil. Ya. Begitu turun di mobil nyampe sana jam 2 malam, gua nyupirin. Ya, begitu kita kurang ajarnya orang kampung sono, kita diparkirin, yang brengseknya yang kita tumpangin pada kabur duluan. Begitu saya keluar dari mobil udah kagak ada orang. Ada di kaki bukit, keluar anjing semua, saya dikepung sama anjing. Ya, di bukit rumahnya begitu, kalau jatuh udah kagak ketolongan itu. Saya keder akhirnya tuh. Nah itu begitu selesai nikah, ya si bapaknya laki-laki tuh ngomong gini, si bapaknya perempuan, mertuanya Dede, Dek, ini anak bapak titip sama kamu.
Kalau kamu terasa nyaman, terasa enak, terusin, mudah-mudahan sampai tua. Tapi kalau emang kagak suka atau bosan, jangan dipukul ya anak bapak ya, pulangin aja kemari. Cakep banget omongan, betul nggak? Jadi pulangin, jangan pakai dipukulin, dikasarin. Garis miring KDRT. Kekerasan dalam rumah nggak boleh, laki-laki nggak boleh begitu. Ya, laki-laki yang kuat itu biar kata di luar dia berantem sama 10 orang, nyampe rumah sama kita, kumis kita turunin. Betul nggak? Jangan ya, kita nyantai aja. Betul? Jangan di luar pengecut, di dalam rumah galak banget sama bini. Ya, itu namanya jagoan neon. Ya, jangan ya. Jadi yang namanya orang tua itu adalah orang yang menikahkanmu kepada putrinya, itu mertua orang tua kita. Makanya dia alal abad selamanya. Kemahroman dijatuhkan sama Allah alal abad selamanya. Sama itu nggak boleh kita sama mertua ya. Ngelunjak ngelawan lu dulu, nggak boleh dulu. Kudu banyak ziarah lu ke kuburan mertua lu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, abukum alladhi apa? Allamakum ilma. Yang disebut orang tua itu adalah orang yang mengajarkanmu ilmu. Ya, tuh Ustaz Firman biar kecit begitu. Kalau dia udah ngajarin kita ilmu, itu orang tua kita. Ya, nggak boleh dihina. Ya, nggak boleh dibully, nggak boleh direndahkan. Guru itu, ya, cuma nasibnya doang rada apes. Ditinggal kabur sama bini. Ya, jadi alladzi allamaka, orang yang mengajarkanmu ilmu. Nah, dari ketiga ini semuanya sayang sama kita. Ya, yang mendidik kita sayang sama kita, yang ngawinin kita sama bininya, sama anaknya sayang sama kita. Apalagi yang melahirkan kita sayang. Kayak sekarang nih, negara lagi kacau begini, gara-gara apa? Gara-gara sayang anak. Ya, udah. Jadi ini semua karena sayang anak. Ya, memang secara kodratnya sayang anak, tapi nggak boleh ngambil hak-hak orang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan juga jamaah sekalian, saya mewakili tuan rumah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, malam ini adalah malam mangkat, malam ruahan. Pestanya nanti hari Sabtu. Ya, insyaallah mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Sabtu pagi akad nikah, ya, langsung resepsi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya, dengan berkahnya walimatul urus, yang belum nikah biar cepat nikah. Bukan santri, bukan ustadz, ya, kayak Firman ini kan belum nikah nih, kasihan. Atau yang mau nambah boleh, mudah-mudahan Allah tambahin. Ya, kayak Haji Mansur, Dulgoni. Ya kan, itu kan ya, laki-laki yang udah celam-celam. Abdul Gopar, Bos Sayur, dan lain sebagainya. Balong mah kagak, pengen gedok sama kunci Inggris sama bininya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin. Nanti untuk doa ada orang tua kita, asisten malaikat Israel, Al Ustadz Amil Sabahi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.